Para kiai mulai Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ki Ahmad Dahlan, Mbah Wahab Hasbullah, para kiai Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Khalil Makaran, semuanya juga berguru kepada para habaib. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama, itu sanad hadisnya itu dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya pengarang Maulid Simtudur. Lihat kalau nggak percaya. Kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan harus diketahui oleh umat Islam di tanah air ini karena akhir-akhir ini kedua tokoh ini sering dikaitkan dengan Habib Ba'alawi dari Yaman. Seperti di video awal tadi misalnya, katanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan itu berguru pada para habaib. Ini sumbernya dari mana? Kok mulai ngibul lagi? Cerita itu jelas hoak alias berita bohong. Maka kita sebagai pribumi harusnya ikut meluruskan sejarah agar tidak dipelencengkan oleh para Habib Ba'alawi untuk kepentingan kelompok mereka. Oke, langsung saja. Sebagaimana kita ketahui, kisah dua tokoh ulama ini, yakni Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, itu sangat menginspirasi dan harus diambil iktibar atau pelajaran bagi kita semua. Meski tidak sama dalam strategi dakwah, kedua tokoh ini tetap akur dan saling mendukung demi kemajuan umat Islam di Indonesia khususnya. Keduanya lahir dari orang-orang besar dan juga berguru pada guru yang sama. Bersumber dari catatan di portal NU Online, diceritakan kisah peran kedua tokoh itu di masa penjajahan Belanda bahwa penyerangan tentara kolonial di awal abad ke-20 kian bergejolak. Indonesia yang kala itu bernama Nusantara mulai muak dengan tipu daya Belanda selama ratusan tahun. Perlawanan terhadap penjajah tidak hanya dilakukan oleh tentara dan rakyat biasa, tetapi justru yang gencar itu datang dari kalangan kaum santri dan para kiai. Di antaranya adalah sosok ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahirnya sosok baru para kiai dalam upaya merebut kemerdekaan menjadi sorotan para penjajah dalam meningkatkan penyerangan. Pemerintah Hindia Belanda sempat menaruh kecurigaan terhadap para haji. Mereka dianggap sebagai biang keladi terjadinya pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya kebijakan inilah yang membatasi pergerakan Islam di kala itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh legendaris yang kita kenal sebagai founding father organisasi Muhammadiyah ini, merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1868 Masehi dengan nama Muhammad Darwis, putra dari seorang khatib keraton Yogyakarta. Darwis lahir dari kalangan orang alim, bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa ia merupakan keturunan dari Ki Ageng Gripik, salah satu ulama di zaman Mataram, dan Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik di sebuah kampung yang bernama Kauman dengan lingkungan yang tentram di bawah naungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 kala itu. Kauman sendiri saat ini populer sebagai perkampungan yang berdekatan dengan pusat keagamaan di sebuah perkotaan. Hidup di antara rakyat yang taat pada rajanya, atmosfer keagamaan yang kuat memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hingga pada suatu ketika, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengutus Raden Ngabai Ngabdul Darwis yang merupakan panggilan keraton terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan kala itu untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Kedatangan beliau ke Arab Saudi inilah yang mempertemukannya dengan sahabat remajanya saat belajar di Madura dan Semarang, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh besar pembaharu Islam dari kalangan pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri lahir di Jombang pada tahun 1871 Masehi. Sama halnya dengan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dibesarkan di lingkungan agama. Ayah Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pondok pesantren di Jombang. Sejak usia 13 tahun, beliau dipercaya ayahnya untuk menggantikan jadwal mengajar sang ayah karena sudah menguasai kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning. Di usianya yang ke-15 tahun, beliau mulai mengembara ke berbagai pesantren di Jawa untuk memperdalam ilmu agama, seperti di pesantren Wonocolo Jombang, Probolinggo, Pondok Langitan, Trenggalek, dan di pesantren
Kiai Kholil Bangkalan, Madura. Disinilah ia awal mula bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keduanya belajar bersama di bawah asuhan Kiai Kholil Bangkalan, Madura. Sampai pada akhirnya beberapa murid dari Kiai Kholil tamat dari pendidikan keagamaan di Bangkalan. Mereka diperintahkan untuk berguru ke Jombang dan ke Semarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat perintah untuk berguru kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat merupakan ulama tersohor di pesisir utara Jawa kala itu. Bahkan keluarga Raden Ajeng Kartini juga belajar agama kepada Kiai Soleh Darat. Kedua remaja itu sangat menikmati nuansa pendidikan dari Kiai Soleh Darat Semarang. Selama kurang lebih 2 tahun, kedua santri itu mengabdi dan belajar agama pada Kiai Soleh Darat, dan Darwis mendapat nama yang sampai sekarang dikenal semua orang, yaitu sebutan Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan lebih dulu meninggalkan pesantren di Semarang dan kembali ke Yogyakarta, sebelum pada akhirnya mereka berdua juga bertemu pada guru yang sama saat menimba ilmu di Arab Saudi. Setibanya di Mekah, inilah yang membuat keduanya mempunyai kecenderungan yang berbeda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menyukai ilmu hadis, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tertarik pada pemikiran dan gerakan Islam. Karena keahlian dalam hadis membuat gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau memberikan gelar Hadratus Syekh kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sampai pada akhirnya keduanya sama-sama boyong atau pulang dari pondok dan kembali ke asal masing-masing untuk mengabdi kepada tanah air. Dua orang besar inilah yang memberi ornamen baru untuk kemajuan Islam di Indonesia. Dengan semangat pergerakan Islamnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan giat mendirikan lembaga pendidikan Islam yang formal dengan mengadaptasi pada sistem sekolah kolonial. Anak-anak muda Indonesia tidak hanya belajar agama saja, tetapi juga mampu memahami ilmu alam. Tidak mengherankan jika saat ini kita banyak menemukan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit yang maju milik Muhammadiyah. Itu sebuah kegigihan dalam berideologi sang pendirinya. Sosok Kiai Ahmad Dahlan memang terkenal sedikit bicara, tapi banyak bekerja. Dalam upaya menjawab persoalan umat, ia bersama dengan orang-orang di sekitarnya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, yang kemudian hari menjadi salah satu ormas besar di Indonesia. Sedangkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memang ditugaskan untuk mendirikan pesantren di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan memilih untuk fokus pada kajian salafiyah, kitab-kitab kuning. Santri-santrinya banyak yang berdatangan untuk menimba ilmu. Cita-cita mendirikan Jamiyah Ulama sangat direspon oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk membuat wadah atau organisasi Islam yang moderat dan berasas pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama sebagai bentuk asosiasi ulama-ulama salaf. Perjalanan keduanya memang sedikit berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung memilih jalur politik dalam mengembangkan gerakan Islamiyah di Yogyakarta. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari lebih memilih membesarkan pondok pesantrennya dengan kajian klasiknya. Asas kedua organisasi besar inilah yang kemudian menumbuhkan agama Islam di Indonesia sebagai agama yang moderat, toleran, dan progresif. Keduanya memiliki ideologi dan cara pandang Islam yang berbeda, tetapi pada hakikatnya keduanya sama-sama ingin mencapai tujuan yang satu, yakni ridha Allah Ta'ala dan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi sudah jelas ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari maupun Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak pernah berguru pada seorang Habib. Kalau berteman sih mungkin iya, sebab dalam berkawan memang tidak boleh membeda-bedakan mana yang pribumi dan mana yang imigran. Namun soal kepatuhan atau ketaatan pada imigran yang jelas-jelas melakukan tindakan yang suka bikin keruh di negeri ini,
itu tentu saja tidak boleh. Dan mengenai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika belajar di Arab Saudi pun bergurunya pada ulama yang asalnya dari Nusantara, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau ini orang asli Minangkabau yang menjadi salah satu guru Islam di Arab Saudi kala itu. Logikanya, kalau ulama pribumi Nusantara saja hebat-hebat, bahkan sampai diangkat menjadi seorang guru di Saudi Arabia, kenapa harus mencari guru Habib dari Yaman? Jadi sekali lagi, video di depan itu adalah hoak alias berita bohong.